Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 FM memainkan Hezer Baik masih dengan Dani Chandra dan juga Kudus Andriano di Cerita Pagi. Kita bahas khusus bersama Dr. Yulia Sari Ismail SSI MSI ya. Beliau adalah pakar mikrobiologi FMIPA, biologi unsia dan kepakaran beliau bisa ditarik dari sebenarnya dari riset beliau ya tentang HIV virus ya. Benar sekali. Oke. Ya, Dani, kita sudah berada di sesi terakhir sekarang. Ya, kita juga ingin dengar mungkin beberapa tanggapan dari Bu Yulia ya. Harapan bagaimana juga masyarakat tidak gundah-gulana ya. Tindakan preventif yang bisa dilakukan yang paling sederhana dan juga untuk ya mungkin agar juga masyarakat seperti Dani katakan tadi tidak menjadi panik. Kalau panik ini yang susah ini. Panik yang penting ya. Ya, panik. Ya, silakan Bu Yulia. Baik, kalau menurut pendapat saya, kita pertama-tama tentunya selalu berdoa kepada Allah, selalu setiap hari keluar Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dilindungi Allah dari pagi sampai malam, insya Allah sampai kita pulang ke rumah lagi selalu dalam perlindungan Allah SWT. Yang kemudian adalah kita berusaha. Yang kedua ini menjaga kesehatan tentunya dengan pola hidup yang sehat ya, makanan-makanan yang sehat, kemudian kita melakukan beberapa tindakan pencegahan dan perlindungan diri seperti cuci tangan, sangat sederhana tapi cuci tangan ini sangat efektif. Karena kita tidak sadar apa saja yang sudah kita pegang atau menyentuh apa, kemudian kita lupa terus mengucek-ngucek mata atau mengucek-ngucek hidung, itu tanpa sadar kita mungkin bisa terinfeksi. Nah, cuci tangan sebaiknya pakai air yang mengalir, pakai sabun, atau kalau kita tidak punya akses ke air terdekat, kita bisa menggunakan cairan sanitasi atau gel atau alkohol 70% ya. Kemudian apabila kita bersin atau batuk, sebaiknya kita menutup hidung dan mulut kita dengan tisu atau sapu tangan. Kemudian tisu dan atau sapu tangan itu tentunya jangan dibuang sembarangan, harus langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian kita juga menghindari apabila ada orang lain yang dalam keadaan kurang sehat, kita berhati-hati. Apabila diperlukan kita bisa memakai masker. Kemudian hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, misalnya bersalaman, mungkin kita khawatirkan apabila mungkin mereka habis bersin atau batuk ya, ada yang terkena cairan atau droplet dari batuk atau bersinnya tadi, kemudian tidak bertukar-tukar alat-alat makan dan sebagainya, handuk ya. Kemudian mungkin sementara ini kita apabila tidak terlalu penting, tidak perlu ke negara-negara tersebut, negara-negara yang sudah terindikasi ada terinfeksi. Kemudian kalau tentunya makanan yang kita makan juga harus betul-betul diproses dengan baik, makanannya dimasak sampai matang. Ya, karena kalau beberapa mikroba itu kalau tidak dimasak sampai matang dia masih bisa bertahan hidup. Ya, jadi kalau virus di atas 70 derajat sebenarnya sudah mati. Ya, jadi tapi kalau kita kan biasanya kalau masak kan sampai mendidih ya, itu lebih bagus lagi. Nah, kalau kemudian kalau ada gejala atau tidak enak badan ya, mungkin kita perlu berkonsultasi langsung dengan dokter atau tim medis lainnya. Yang terakhir ya jangan panik, tetap waspada. Kemudian hati-hati dalam membaca berita-berita, juga kita tetap harus menyaring semua berita-berita yang kita terima. Insya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Iya, amin.
Ya, luar biasa sekali bincang-bincang kita di pagi ini, cerita pagi. Mudah-mudahan ini menjadi masukan besar untuk masyarakat Banda Aceh yang dulu tidak tahu tentang virus, karena sudah tahu tentang virus. Ya. Dan tindakan medis silahkan ya bertanya langsung kepada dokternya ya. Secara ilmu kepakaran mikrobiologi. Kita sudah tanyakan. Sudah tanyakan tadi bagaimana habitatnya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana pola perkembangannya. Terima kasih Dr. Yulia Sari Ismail. Ya, SSI sama-sama MSI. Bang Dani, Bang Kudus. Ya, yang sudah tampil di sini. Beliau adalah dosen di Fakultas MIPA, Biologi Unsia. Dan terima kasih untuk semua informasinya. Assalamualaikum Ibu Yulia Sari Ismail. Waalaikumsalam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga berterima kasih sekali atas kesempatan ini. Semoga selalu kita diberkahi Allah semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudus Andriano dan Dani Chandra masih di Cerita Pagi saat hari. Sampai jam 10 nanti. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.